Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini, hari Selasa ya, tanggal 27 Juli tahun 2021. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia, diberikan umur ya, masih bisa menghirup udara segar di hari ini. Ini luar biasa nikmat ya, karena tidak semua sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dalam kondisi sehat ya, dalam kondisi pandemi seperti ini ya, kondisi Covid banyak sekali ya saudara-saudara kita yang sedang dirawat. Mudah-mudahan kita doakan yang sedang sakit Allah segera sembuhkan ya, dan kita semua dijaga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang harus kita selalu syukuri ya, dan mudah-mudahan kita bisa isi hari-hari kita ke depan ya, usia kita yang masih diberikan Allah ini untuk selalu berada dalam ketaatan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khotimah, kalaupun seandainya hari-hari ke depan ya adalah giliran kita ya, kita nggak tahu. Oleh sebab itulah pada kesempatan hari ini kita membahas tentang wakaf ya, karena wakaf inilah yang mungkin nanti akan menjadi satu-satunya amalan yang bisa meringankan timbangan amal kita, memberatkan timbangan amal kita gitu, meringankan dosa kita insyaallah. Baik Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat kami, teman-teman semua yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini, kita pagi ini akan membahas tentang wakaf ya, tentang wakaf. Tema hari ini kita angkat adalah bagaimana kita bisa menyiapkan wakaf 1 miliar ya. Kenapa harus 1 miliar ya? Kenapa enggak 10 juta, enggak 20 juta? Ya, untuk itulah hari ini kita sama-sama akan membahas tentang wakaf. Baik Bapak Ibu semua, biar kita bisa lebih fokus ya, dan saya akan share materi kita di kesempatan hari ini ya. Dengan adanya gambar biasanya kita bisa lebih mudah untuk memahami tentang apa yang akan saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dimohon untuk tidak perlu men-screenshot teman-teman ya, tidak perlu gambarnya dipoto ya. Kalau nanti teman-teman butuh materinya bisa japri saja saya insyaallah ya. Jadi dimohon untuk tidak mengambil gambar yang ada dalam slide ini. Terima kasih. Oke, perkenalkan, kami menyebut istilahnya adalah kita adalah duta wakaf ya. Duta wakaf adalah hanya istilah saja sebagai profesi di mana kita yang sehari-hari adalah mengajak umat berwakaf ya. Bagaimana kita mengajak setiap orang bisa punya pahala jariah berupa wakaf ya. Baik, sebentar. Ini apakah kelihatan itunya gambarnya? Ya, kelihatan ya. Baik, profesi tawakaf adalah bagaimana kita membantu umat merencanakan wakaf sebagai sarana menambah timbangan amal di akhirat ya. Jadi ini tugas kita yang memberikan edukasi, mengajak umat untuk bagaimana punya perencanaan wakaf sejak hari ini ya, sejak dini. Untuk itulah Zoom seperti ini kita adakan terus ya. Tugas kita adalah terus memberikan edukasi yang mengajak sebanyak-banyaknya umat untuk merencanakan wakaf ya, dengan cara mudah dan sederhana. Baik, sebelum kita membahas tentang bagaimana kita menyiapkan wakaf dalam jumlah 1 miliar tadi ya dalam undangan kita, tentu kita perlu sedikit memahami dulu tentang perwakafan ya. Apa sih tantangannya dan bagaimana peluang wakaf itu sendiri. Nah, ini dari fakta ya, bahwa memang wakaf tanah di Indonesia ini sudah sangat banyak sekali ya. Kalau dalam media yang kita baca, Bapak Ibu mungkin boleh cek ya di internet, itu tanah wakaf di Indonesia ini sudah ada 430.000 hektar lebih ya. Bahkan sekarang itu data terakhir itu ada 450.000 hektar ya tanah wakaf yang sudah ada ya, sudah diwakafkan oleh para muwakif atau para wakif ya. Yang mana sayangnya ya Bapak Ibu, tanah wakaf yang ada ini sebagian besarnya ya 90% masih berupa aset tanah ya yang terbengkalai ya, tidak bisa dimanfaatkan. Nah, ini kendalanya gitu ya. Ada tanah wakafnya, tapi untuk dibangunkan masjid, untuk dibangunkan rumah sakit, untuk pesantren itu masih kurang dananya gitu ya. Jadi dananya nggak ada
Ya, tanah wakafnya ada, tapi untuk dibangunkan masjid itu masih terbatas sekali pendanaannya. Ya, kenapa itu bisa terjadi juga? Karena memang edukasi tentang wakaf, ya promosi tentang program-program wakaf ini masih sangat kurang sekali. Nah, untuk itulah salah satu cara ya yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia terus memberikan edukasi tentang wakaf ya. Ada Zoom-Zoom tentang wakaf, seminar tentang wakaf ya, dan para duta wakaf atau sahabat wakaf ya, mereka yang berperan dalam perwakafan ini juga ikut memberikan edukasi ya, literasi tentang perwakafan. Mudah-mudahan solusi bisa kita selesaikan ya apa permasalahan yang ada ini. Baik, nah potensi wakaf di Indonesia ya. Di Indonesia saat ini kalau dilihat ya potensi wakafnya itu kalau bisa dihimpun itu sangat besar sekali ya. Menurut Badan Wakaf Indonesia juga potensinya bisa 180 triliun per tahun kalau kita bisa himpun wakaf dari seluruh masyarakat muslim yang ada di Indonesia ya. Namun sayang masih belum bisa dihimpun ya, masih sebagai wacana saja. Tapi potensi sangat besar sekali. Nah, bahkan potensi wakaf uang itu sendiri ya, menurut Badan Wakaf Indonesia kalau bisa dihimpun melalui aset wakaf itu per tahun bisa mencapai 2.000 triliun. Itu kan angkanya sangat besar sekali ya. Nah, namun sayang ya yang masih bisa dihimpun pada saat ini ya sekisaran 400 miliar saja per tahun gitu ya yang baru bisa dihimpun dan itu sangat kecil sekali angkanya. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, ini permasalahannya gitu ya. Ini PR kita bersama sebenarnya. Jadi memang antara pemahaman tentang zakat dan wakaf itu ya masih belum menyeluruh gitu ya. Banyak masih masyarakat yang menganggap zakat dan wakaf itu ya perbedaannya adalah zakat adalah wajib, wakaf sukarela. Nah, gitu ya. Jadi yang namanya sukarela, sunnah atau mungkin tidak diwajibkan ya belum terlalu dilaksanakan ya. Kalau zakat mau nggak mau mereka harus melakukan karena adalah kewajiban. Nah, seperti itu. Itu permasalahan pertama ya. Yang kedua memang pembahasan tentang literasi wakaf itu sendiri ya belum banyak dikenal oleh masyarakat gitu ya. Beda sama zakat yang sudah diajarkan dari mungkin SMP, pesantren gitu ya tentang zakat ya diajarkan ya sehingga sosialisasi tentang zakat itu sendiri lebih masif ya lebih banyak. Beda dengan wakaf ya yang belum terlalu sering ya untuk dikaji, untuk dibahas ya diinformasikan kepada masyarakat. Nah, inilah salah satu tugas kita bersama sebenarnya bagaimana kita terus mensosialisasikan wakaf ya sehingga ada keinginan, ada semangat dari masyarakat kita untuk akhirnya juga bisa berwakaf. Nah, dari 235 juta penduduk muslim Indonesia, ya menurut Badan Wakaf Indonesia, dari survei tahun 2020 kemarin, itu literasi tentang wakaf itu sendiri masih sangat rendah sekali, ya. Ya sekitar 50%-an lah, gitu ya. Jadi separuhnya ya penduduk muslim Indonesia itu belum mengerti tentang wakaf, ya bahkan yang menyedihkan 90% lebih yaitu belum berwakaf. Nah, ini PR bersama sekali lagi dalam PR bersama. Nah, ini tantangan-tantangannya ya dan bagaimana kita melihat tantangan ini menjadi sebagai peluang ya dan kita ada semangat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan sama-sama berwakaf. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, yang lebih penting sebenarnya ini poinnya gitu ya. Kenapa hari ini kita membahas tentang wakaf? Apa pentingnya wakaf itu untuk diri kita ya? Nah, ini menjadi pembahasan poin yang paling utama sebenarnya kenapa hari ini kita harus membahas tentang wakaf, kenapa kita perlu berwakaf ya. Kenapa itu ya. Nah, ketika kita mengajak berbicara tentang wakaf ya, berdiskusi tentang wakaf ataupun menawarkan program wakaf rata-rata ya yang hampir sebagian besar yang kita temui adalah banyak yang menganggap belum mapan gitu ya. Aduh lah, wakaf itu kan untuk mereka yang sudah punya kelebihan harta. Saya mah masih banyak kebutuhan lain. Ya, anak-anak masih belum selesai, PR sekolahnya masih ada gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan masih banyak ya. Ada yang bilang, aduh belum kebayang nih mikirin wakaf sekarang, nanti dulu lah gitu ya. Ada yang tertarik ya, tapi gimana caranya nih biar berwakaf gitu ya. Belum kepikiran, belum penting. Bahkan ada juga yang menganggap itu belum penting wakaf. Nah, ini juga menyedihkan gitu ya. Belum penting lah ngomongin wakaf sekarang gitu ya. Ada yang tertarik tapi belum ada kesanggupan. Nah, seperti itu. Ini rata-rata respon ya, respon umum lah ketika kita sering melakukan edukasi tentang wakaf. Ya, tapi alhamdulillah juga banyak yang akhirnya setelah dijelaskan tertarik dan justru berwakafnya bisa sampai 1 miliar. Nah, inilah yang perlu kita informasikan Bapak Ibu. Oke, kenapa setiap orang bahkan setiap keluarga penting mempunyai amal jariah berupa wakaf? Nah, ini pertanyaan berikutnya gitu ya.
setiap orang, bahkan bukan hanya setiap pribadinya, tetapi setiap keluarga itu penting banget punya amal jariah berupa wakaf. Oke, kita bahas hari ini. Nah, pertanyaan utama itu ya, berapa lama kita hidup di dunia? Ya, eh, hal ini sebenarnya kita sudah tahu jawabannya ya. Hidup di dunia ini nggak lama ya. Berapa lama ya nggak lama? Lamanya berapa tahun? Ya kalau menurut sabda Rasulullah SAW, berkisaran 60-70 tahun ya. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Antara 60-70 tahun aja ya. Ada sih yang lebih dari itu ya. Wa aqalluhum, tapi sedikit sekali yang di atas 70 tahun. Ya, artinya hidup di dunia ini cuma sementara sekali. 60-70 tahun itu tuh nggak lama. Bahkan ya, tadi pagi saya dapat telepon dari salah seorang jamaah haji yang pernah saya bimbing beberapa tahun yang lalu pada zaman masih saya kuliah di Madinah ya, masih mahasiswa. Saya ajak untuk Zoom wakaf, tiba-tiba dia telepon mengabarkan istrinya ya 1 bulan yang lalu pas tanggal 28 Juni itu meninggal karena kondisi COVID gitu ya. Umurnya baru 43 tahun ya kan, 43 tahun. Dan kita ya, banyak yang mendengar, tadi malam kita mendengar sharing dari Pak Joni Kamarudin gitu ya, bahwa ada teman anaknya baru usia 20 tahun, ya, ada usia 27 tahun. Bahkan banyak sekali ya yang di bawah 50 tahun itu yang sudah meninggal. Artinya kalau menurut hadis ini ternyata ya yang meninggal di atas 60-70 tahun itu sekarang udah lebih banyak lagi gitu ya. Memang rata-rata kehidupan kita 60-70 tahun gitu ya. Nah, ini menandakan apa ya, dalam kondisi khususnya pandemi saat ini ya, kita sangat penting sekali membahas tentang wakaf ini ya, karena kita semua sebenarnya tinggal menunggu eh, giliran kita ya. Kain kafan kita sudah ditenun gitu ya, tinggal dikirim aja ya ke alamat rumah kita masing-masing ya. Dan kita sama-sama sadar gitu ya bahwa malaikat maut itu siap-siap sudah ya, tinggal menunggu perintah Allah aja kapan ajal kita tiba, kita semua pasti akan menuju ke sana gitu ya. Nah, pada akhirnya ya, semua hal yang telah kita kumpulin selama ini ya, kita berdarah-darah bahkan gitu ya, bekerja sehari semalam gitu, setiap hari ngumpulin harta ya, membangun rumah megah mewah, mobil kendaraan ya 2 3 4 5 ya, harta benda ya, perhiasan, barang branded ya, tabungan, semua itu pada hakikatnya akan ditinggalkan ya, akan ditinggalkan. Sadar nggak sadar kita sadar sebenarnya ya, semua itu pasti akan ditinggalkan. Nah, tinggal harta itu semua bagaimana kita bawa. Nah, itu poinnya ya, bagaimana kita bisa bawa menemani kita. Salah satu caranya adalah dengan berwakaf tentunya. Dan hari ini kita akan bahas gitu ya. Jadi biar harta yang telah kita kumpulkan selama ini juga ikut menemani kita dalam kubur ya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan berwakaf. Kalau kita nggak kita wakafin, ya nggak kita infakin, nggak kita sedekahkan, ya berarti kita akan menjadi pemilik ahli waris kita, atau akan pindah tangan ya menjadi milik orang lain tentunya. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa lama kita hidup di akhirat? Ya, tentu ya, kalau kita bicara tentang kekal hidup di akhirat ini banyak sekali ayat Al-Qur'an ya yang menjelaskan. Ada 110 ayat lebih ya kalau kita baca dalam Al-Qur'an itu. Khalidina fiha abada ya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Abada itu abadi ya, selama-lamanya. Jadi kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan kita yang memang menjadi tujuan hidup kita gitu ya. Kita di dunia ini kan cuma musafir saja, numpang lewat. Namanya numpang lewat ya, nggak mungkin kita bawa barang banyak-banyak gitu ya. Namanya kita musafir kan paling satu koper atau satu ransel gitu yang kita bawa barang-barang kita. Ya, tapi yang kita bawa adalah bekal kita. Nah, ini apa? Menunjukkan bahwa ya kita perlu menyadari bahwa ada kehidupan akhirat ya yang kekal abadi selama-lamanya gitu ya. Nah, oleh sebab itulah ya, yakin nggak kita ya gitu ya, bahwa kemungkinan timbangan amal kita itu ya bisa lebih berat daripada dosa kita. Nah, ini menjadi pertanyaan kita bersama ya. Coba kalau kita renungi secara mendalam gitu ya, dengan keseharian kita ya, usia kita yang hari ini, kalau Bapak Ibu mungkin di sini ada usia 50 tahun, 60 tahun, bahkan mungkin ya 40 tahun. Kalau kita hitung-hitung coba dari kita lahir, balik lah ya sampai sekarang. Kalau boleh jujur mungkin kita semua merasa ya bahwa malu gitu ya kalau kita ngaku amal kita ini lebih berat daripada dosa kita gitu ya. Sedangkan kalau kita mau banding-bandingin antara amal kita ya, sholat kita mungkin kita masih belum khusyuk, masih telat gitu ya, masih banyak yang bolong ya mungkin dulu-dulu gitu ya. Apalagi amal kita yang lain, baca Quran ya mungkin sehari 1 juz, oke lah kalau bisa 1 juz sehari gitu ya, seperti idealnya gitu ya. Mungkin 1 hari juga mungkin kita lupa buka Al-Quran
gitu ya. Tahajud kita seperti apa. Intinya kalau kita mau benar-benar menyadari ya, ya kayaknya kita nih mau bekal apa, ya bekal apa yang mau kita bawa. Semuanya ibadah itu masih entahlah gitu ya. Allah terima atau enggak gitu ya. Dan peluang dosa sama sangat banyak sekali khususnya di zaman sekarang gitu ya, media gampang kita untuk berbuat dosa dan maksiat ya. Sangat sangat mudah sekali bahkan. Jadi kalau kita coba menimbang sendiri di dunia ini, belum lagi nanti ditimbang di akhirat gitu ya. Timbangan akhirat akan pasti salah gitu ya. Di al-mizan namanya. Nah, inilah pentingnya kita merenung gitu ya. Jadi gimana nih caranya kalau kita tahu dosa kita udah berat dan amal kita masih ringan? Gitu ya. Nah, maka sekali lagi ya, amal jariyah wakaf inilah yang diharapkan bisa menjadi penolong kita. Kenapa? Karena dengan wakaf yang hari ini kita bicarakan, gitu ya, inilah yang akan kita butuhkan. Siapapun yang meninggal dunia sangat butuh yang namanya wakaf. Kenapa? Karena wakaf ya adalah amalan yang akan menambah timbangan amal seseorang, ya akan menambah berat pahala seseorang, gitu ya. Ketika seorang yang meninggal dunia kan tidak bisa lagi beramal ya, tetapi ada amalan nih berupa wakaf yang akan menambah terus amal pahalanya ya. Dari mana? Dari wakaf yang telah dia lakukan selama dia hidup di dunia. Seperti itu ya. Nah, itu dari mana sumbernya? Dari Rasulullah tentunya. Ya Rasulullah bersabda ya idza mata al-insan, dalam hadis yang lain idza mata ibnu Adam gitu ya. Apabila anak Adam meninggal dunia atau manusia meninggal dunia, yang qata'a amaluhu. Putus semua amalnya ya, selesai. Illa min thalathin. Kecuali 3 aja ya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini diartikan adalah wakaf. Kenapa jariyah? Karena mengalir. Wakaf dengan sedekah biasa itu berbeda. Sedekah biasa ya selesai pahalanya. Tapi kalau jariyah, sedekah jariyah itu mengalir terus pahalanya. Ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ya. Ya kalau kita punya ilmu kita ajarkan, dipakai orang, ya bermanfaat untuk mereka. Ya, dia bisa baca Quran, bisa sholat, bisa beribadah, bisa lebih baik, ya bisa melakukan sesuatu dengan ilmu tersebut. Selagi ilmu itu diamalkan akan dapat pahala. Ya, yang ketiga adalah anak yang soleh. Awaladin solehin yada'ulah. Anak yang mendoakan. Ya, ada ujungnya. Yada'ulah. Mendoakan orang tuanya. Ya, jadi anak yang soleh ini kan menjadi tanggung jawab kita untuk mendidiknya. Ya, kalau anak kita soleh, alhamdulillah dia mendoakan. Tapi kalau ternyata nggak punya anak, nggak soleh, ya mendoakan mungkin nggak juga. Nah, inilah menjadi ya kita mau punya amal jariah dari mana gitu ya. Ilmu nggak punya gitu ya. Anak yang soleh jauh, kita mendoakan orang tua kita juga jarang-jarang. Yang jadi memungkinkan banget adalah yaitu dari wakaf ini. Insya Allah kita harapkan. Oke, kenapa setiap orang penting punya wakaf? Nanti kita tegaskan lagi ya. Kenapa setiap kita ya penting banget punya wakaf ya. Nah ini ya bahwa kita semua ini ya semakin dekat ke kubur gitu ya. Kita semua ini semakin dekat, kuburan kita udah disiapin gitu ya. Dan ketika kita sudah masuk ke alam kubur ya, ya kita hanya ditemani oleh apa? Amal kita saja, ya. Kain kafan, ya nggak ada yang kita bawa, ya. Jadi disinilah kita semua memang harus menyiapkan ini, gitu ya. Menyiapkan pada saat dimana nanti kita semua akan berada di tempat ini, akan ada di alam kubur ini. Gitu ya. Orang yang kemarin meninggal ya, yang tadi malam meninggal, yang minggu lalu meninggal, yang bulan lalu meninggal, mungkin dia juga berprasangka, menyangka, jangan dulu deh, masih pengen hidup berapa tahun lagi ya, jangan dulu deh. Ya, sama prasangka kita hari ini pun sama dengan prasangka mereka yang kemarin. Kita berprasangka hidup kita masih lama, ya kan? Masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih memungkinkan kita untuk melakukan amal-amal soleh kebaikan yang lain, gitu ya. Nah, mereka yang sudah meninggal pun juga menyatakan hal yang sama pada hari dulu sebelum mereka dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ya kita penting banget membahas wakaf. Kenapa? Ya, kita semua ini tinggal menunggu waktu saja. Ya, kain tenun kita, kain kapan itu sudah ditenun, ya, tinggal menunggu dikirim ke alamat kita masing-masing. Ya. Nah, kenapa kita penting punya amal jadi berupa wakaf? Ya, karena ini ya keinginan terbesar ya orang yang telah meninggal dunia itu bisa berwakaf. Ya, unik ya. Ya, ini benar adanya ya. Jadi orang yang sudah meninggal kalau mereka bisa dikasih kehidupan ya, bisa diberi kesempatan untuk hidup lagi, apa yang akan mereka lakukan? Ya. Dalam Al-Qur'an ini dijelaskan. Al-Qur'an kan firman Allah. Allah nggak mungkin bohong. Ya, Allah menyatakan suatu kabar yang benar adanya ya. Fayaqul Rabbil laula akhartani. Mereka berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya ya, laula akhartani. Kalau sekiranya Engkau berkenan
ya, menunda kematianku ila ajalin qarib, ya, fa asaddaqa, ya, itu fa asad, maka aku akan bersedekah di situ ya. Bersedekah di sini adalah maksudnya bersedekah jariah, ya, bersedekah yang pahalanya mengalir kan, yaitu berupa wakaf, dan aku seorang yang soleh. Ini keinginan siapapun, ya, keinginan semua orang yang sekarang berada dalam kubur itu keinginannya satu aja, berwakaf. Ya, pertanyaannya, mengapa mereka tidak ingin sholat? Ya, kenapa mereka tidak ingin untuk umroh? Ya, kenapa mereka tidak ingin membaca Al-Quran? Ya, atau melaksanakan ibadah-ibadah yang lain? Cuma satu keinginannya, berwakaf. Gitu ya. Ya inilah, ya, bahwa menunjukkan bahwa wakaf ini terus akan menambah berat timbangan pahala. Ya, kalau yang lainnya sholat selesai. Ya, kemudian apalagi baca Quran, dia dapat pahala langsung. Tapi ya, yang mendapatkan pahala jariah adalah berupa wakaf. Oke. Itu ya, kenapa kita secara pribadi itu penting punya wakaf. Ya. Yang berikutnya adalah kenapa setiap keluarga. Nah, kita bicara tentang keluarga sekarang ya. Penting punya amal jariah berupa wakaf. Ya. Ya, karena siapapun kita sebagai orang yang punya keluarga, ya, punya orang tua tentunya pasti itu ya, punya orang tua, ya, ayah, ibu, ya, bapak, ya, papa, mama, ya, orang yang kita cintai, yang melahirkan mereka, yang melahirkan kita, mereka telah membesarkan kita dan seterusnya, ya. Dan kita yang punya anak, ya, punya keluarga, punya pasangan, punya suami, punya istri, ya, karena hidup di dunia ini pun kita bersama-sama, ya, sebagai orang yang memiliki cinta kasih kepada keluarga kita, ya, keinginan terbesar kita adalah bagaimana kita bisa bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala, ya, bertemu kembali di surga, ya, di surga yang sama, ya. Naudzubillah kalau seandainya kita ada dari keluarga kita atau bahkan kita yang akhirnya ya ditempatkan di neraka, ya, itu akan sangat-sangat menyedihkan, sangat menyakitkan, ya. Musibah dunia saja kalau keluarga kita terkena musibah, ya, sakit ataupun musibah kecelakaan ataupun apapun musibah dunia, itu rasanya kita itu luar biasa gitu ya, sakit di hati itu luar biasa gitu, nggak rela, nggak tega. Apalagi ini adalah musibah di akhirat berupa azab jahanam, ya, di api neraka. Maka inilah pentingnya kita berwakaf sekeluarga. Nah, maka hari ini ketika kita membahas wakaf 1 miliar, ya, itu artinya apa? Wakaf sekeluarga. Gitu ya. Wakaf 1 miliar tuh buat wakaf sekeluarga, sehingga apa? Orang tua kita bisa niatkan pahala wakafnya buat orang tua, ya, buat mertua, buat anak-anak, buat pasangan dengan nilai wakaf yang juga besar, gitu ya. Masa iya sih kita berwakaf 100.000 niat buat satu keluarga, gitu ya? Masa iya cuma wakaf 1 juta, gitu kita niatkan buat 100 orang atau 50 orang, ya udah keterlaluan banget gitu ya. Maka kita perlu punya amal jariah yang besar, ya, sehingga manfaatnya besar, ya. Kemudian bisa kita niatkan untuk banyak orang gitu ya, sehingga apa, kalau ada 1 miliar, 100 juta menjadi tempat sujud gitu ya, menjadi bisa beli karpet yang orang-orang sholat di situ, itu luar biasa pahalanya gitu ya. Ini tujuan kita. Oke, jadi itu poin penting kenapa kita hari ini membahas tentang wakaf. Nah, untuk itu kita perlu sedikit ya mengkaji apa itu wakaf ya. Nah, wakaf itu dalam pengertiannya ya. Jadi wakaf ini menurut para ulama itu punya versi masing-masing gitu ya. Ada Imam Abu Hanifah punya versi, Imam Malik punya versi, Imam Abu Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, mereka semua punya pengertian tentang wakaf gitu ya. Tapi kalau kita simpulkan apa yang mereka sampaikan itu kita rangkum dalam satu pengertian bahwa wakaf adalah menyerahkan harta benda ya untuk dimanfaatkan ya. Ini ada kata sebagian gitu ya, menyerahkan sebagian dari harta benda, nggak seluruh kok, sebagian aja ya. Untuk apa? Untuk dimanfaatkan selamanya ya, atau untuk jangka waktu tertentu saja gitu ya. Bisa disebut dengan wakaf berjangka ya, dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah atau kemaslahatan umum ya, atau kemaslahatan umat yang menurut syariat. Nah, wakaf merupakan penyerahan harta untuk Allah ya, yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat ya. Ini kata-kata menarik ya. Pertama adalah sebagian saja. Jadi memang berwakaf ini tidak harus seluruh harta kita wakafkan, dan itu juga dilarang Rasulullah ya. Suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mau serahkan hartanya seluruh pada Baitul Mal ya, Rasulullah menolak ya. Datang lagi mau minta setengahnya diserahkan, nggak boleh juga oleh Rasulullah. Di 2/3 juga tetap dilarang sampai akhirnya sepertiga gitu ya, baru Rasulullah persilahkan. Nah, di sini artinya apa? Kita menyerahkan harta untuk Allah. Sebenarnya pun kita tahu bahwa kita ini nggak punya harta gitu ya. Harta itu adalah milik Allah. Ya, titipan buat kita itu ya. Nah, apa titipan Allah itu kita serahkan kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk apa? Untuk umat. Ya, untuk umat ya, untuk kepentingan umat, sehingga
titipan Allah itu ya kita kembalikan lagi untuk Allah, untuk mendengar umat. Nah, itu disebut dengan wakaf, gitu ya. Oke, maka ada sebuah kesimpulan bahwa wakaf ini merupakan amalan dalam Islam ya, yang dengan menyalurkan harta benda ini adalah untuk kepentingan masyarakat yang nantinya akan mendapatkan keberkahan dari harta tersebut berupa pahala jariah yang tidak terputus sampai akhirat kelak. Nah, ada istilah namanya wakif ya, atau muwakif juga, adalah orang yang berwakaf ya. Ini rukun ya, yang membedakan antara wakaf dengan sedekah biasa itu karena ada rukun ini ya. Ada mauquf, yaitu hartanya, harta yang diwakafkan. Kemudian ada mauquf alaih. Ya, mauquf alaih itu adalah orang-orang yang nanti akan menerima manfaat dari wakaf kita ya. Kemudian nanti ada nazir juga. Nazir ini lembaga ya, karena memang wakaf ini tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, maka harus ada lembaga yang mengelolanya gitu ya. Maka disebut dengan nazir. Kemudian juga ada ikrar wakaf. Itu sebuah pernyataan ya, dengan lisan ataupun dengan tulisan atau dengan isyarat bahwa dia hartanya tersebut diniatkan atau diwasiatkan ya, atau diikrarkan untuk diwakafkan. Nah, ini pengertian dari wakaf dan rukun wakaf. Oke, kita perlu sedikit menambahkan bahwa ada contoh tentang bagaimana wakaf ini dalam sejarah Islam ya, dalam sejarah Rasulullah SAW. Nah, Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi ini adalah contoh utama ya. Contoh yang paling masyhur bagaimana Rasulullah SAW mewakafkan ya, tanah yang beliau beli ya. Pada saat Rasul datang ke kota Madinah, Rasulullah membeli tanah dari dua anak yatim, lalu Rasulullah wakafkan tanah itu untuk dibangun masjid, gitu ya. Kemudian juga para sahabat-sahabat Rasulullah yang punya tanah di sekitar Masjid Nabawi ya, sampai hari ini yang masjid yang luas ini adalah dibangun di atas tanah wakaf, gitu ya. Dan luar biasa sekali ya, fadilah utamaannya adalah sholat di sini kita dapat pahala 1000 kali ya dibanding sholat di masjid di luar sana ya, di tempat manapun. Nah, yang kedua adalah Masjid Quba, juga dibangun di atas tanah wakaf ya. Ada Masjid Quba ini adalah merupakan wakaf juga ya. Ini masjid yang duluan pertama ya. Masjid Nabawi itu masjid yang kedua. Jadi ini duluan dibangun, baru nanti Masjid Nabawi. Gitu. Jadi Rasul datang ke Madinah itu singgah di Quba, membangun Masjid Quba dulu gitu ya. Nah, fadilah Masjid Quba ini adalah orang yang sholat di dalamnya ya sengaja datang dalam hadisnya, dalam hadis Ibnu Majah gitu ya, man tatahhara min baitihi, siapa yang berwudu di tempat tinggalnya lalu datang ke Masjid Quba, fa'ata Masjid Quba fa shalla fihi raka'atain, dia sholat di dalamnya 2 rakaat gitu ya, kana lahu ka ajril umrah, dia dapat pahala umrah. Ini luar biasa gitu ya. Dan kita semua diberikan kesempatan untuk datang. Mudah-mudahan umrah haji segera dibuka ya. Kita sudah rindu semua ingin segera melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah ke Baitullah ya, dan ke tanah suci Mekah Madinah insyaallah. Nah, contoh dari sahabat-sahabat Rasulullah berwakaf ada namanya Umar bin Khattab ya, berwakaf kebun kurma gitu ya di Khaybar. Ini kebun kurma yang luas juga, yang besar ya, yang dimanfaatkan, diminta untuk silakan untuk kaum muslimin hasilnya ya, tidak dijual, tidak diwariskan, tapi kemaslahatannya untuk umat ya. Kemudian juga ada Utsman bin Affan ya, orang kaya raya ya, orang kaya raya, the real ya, kaya yang benar itu ya Utsman gitu ya. Hartanya itu untuk agama Allah luar biasa ya. Dalam jihad, dalam apapun Utsman terdepan dalam memberikan apa yang dia punya. Jadi suatu ketika Rasulullah juga menawarkan barang siapa yang bisa membebaskan sumur ya, untuk kepentingan umat yang ada di Madinah pada waktu itu sedang membutuhkan air, Utsman langsung lebih dulu gitu ya, untuk membeli sumur ini. Yang pada awalnya ya, cerita ini selalu menarik untuk kita ulang-ulang gitu ya, sehingga kita terinspirasi ya. Bagaimana kita punya harta ini, kemanfaatannya itu bukan hanya kita simpan aja di deposito gitu ya, kita pendam-pendam gitu ya, padahal banyak tetangga kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi Utsman ini membeli sumur ini, mau dibeli semua tapi nggak boleh oleh orang Yahudi ya. Boleh dibeli tapi sehari-sehari gitu ya, separuh. Jadi biar dia bisa penjualan, ya jualan air, ya di hari berikutnya dia bisa jualan air. Tapi Utsman pinter, ya di hari mana jatahnya Utsman, ya dia nggak jual, tapi dia kasih seluruh penduduk Madinah untuk boleh ambil air di situ sepuasnya, ya sampai untuk kebutuhan kalian di hari esok. Nah hari esoknya itu orang nggak ada yang beli air. Nah, akhirnya kan besoknya lagi ngambil lagi air Utsman. Orang Yahudi akhirnya jual semua sumurnya, ya, dan sumur ini sekarang memang sudah tidak ada, sudah ditutup ya, tetapi ada di Madinah itu namanya tempat Mazra'ah Bi'ar Utsman, sebuah kebun kurma ya, sumur Utsman dekat situ di Madinah di daerah Sultana, dan sampai sekarang masih berbuah lebat ya, dan masih menghasilkan, dan itu wakaf gitu ya, dan ada rekening Utsman bin Affan sampai hari ini masih dikelola oleh pemerintah Arab Saudi. Itu luar biasa sekali ya.
Nah, yang tidak kalah kerennya tentang sejarah wakaf ini adalah Universitas Al-Azhar gitu ya. Yang dulu adalah Jami Al-Azhar atau Masjid Al-Azhar yang dibangun oleh dinasti Fatimiyah gitu ya. Yang diwakafkan, yang mana terus berkembang wakaf ini menjadi kampus gitu ya. Dan usianya sekarang udah 1000 tahun lebih ya. Kalau nggak salah 1118 tahun kalau nggak salah, atau 1018 tahun. Intinya udah 1000 tahun lebih. Kebayang kita ya, orang-orang yang kuliah dari tahun-tahun dulu sampai sekarang itu ya dibiayai oleh wakaf ya. Ya, mahasiswanya yang tinggal di sana, makan, minumnya, kuliahnya, pengobatannya, semua itu gratis dari mana? Dari wakaf. Artinya wakaf ini kalau bisa dikelola, ya kemanfaatannya, kemaslahatannya atau akan besar sekali untuk umat ya. Nah, ini juga ya tidak kalah kerennya ya. Wakaf Raja Abdul Aziz ya. Raja Abdul Aziz ini kan raja pendiri kerajaan Arab Saudi ya. Mana namanya raja, dia punya tanah ya. Nah, tanah ya inilah disewakan ya untuk dibangun hotel di atasnya ya, hotel Abrojil Bait ya. Hotel Zamzam itu kita sering dengar ya. Hotelnya banyak di sini nih. Ya ada 7 tower itu, ada Fairmont, Raffles, Rutana, ya Swiss Hotel gitu ya, Zamzam. Yang di sini mereka semua tuh sewa. Nah, keuntungan dari hotel inilah nanti ya untuk membiayai ya operasional Masjidil Haram gitu. Jadi orang-orang yang membersihkan halaman masjid, yang menyapu, yang ngurusin Zamzam, yang menjaga area sekitar masjid itu terbantu ya, dapat gajinya itu dari keuntungan ini. Ini luar biasa sekali ya, pahalanya raja ini luar biasa gitu ya. Nah, juga ternyata di Mekah juga ada orang Indonesia yang kaya raya, iya. Jadi kalau kaya itu ya berarti berwakaf gitu, sederhananya begitu. Kalau belum berwakaf belum kaya dah, nah gitu ya. Jadi ini orang asal Aceh ya, berwakaf tanah. Dia punya tanah di Mekah, ya, yang mana tanahnya itu dalam wasiat wakafnya dia ada wasiat wakaf gitu ya. Jadi salah satu wasiat wakafnya adalah hasil dari wakafnya nanti itu akan diminta untuk diberikan kepada orang-orang asal Aceh. Ya. Jadi orang asal Aceh yang datang ke Arab Saudi untuk haji itu dapat uang dari mana? Dari keuntungan sewa hotel ini. Ya, jadi hotel ini juga nyewa, ya dibangun di atas tanahnya Raja bukan Raja Syekh Buga ini, ya mereka sewa, kemudian keuntungannya diberikan kepada orang-orang asal Aceh gitu ya. Dan juga buat mahasiswa-mahasiswa yang belajar di sana. Ini luar biasa ya. Dia punya beberapa tempat ya, kalau nggak salah ada 5 sampai 7 ya, apartemen dan hotel ya. Luar biasa. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau hari ini? Ya, kita udah lihat tadi, itu untuk bangun hotel, bangun masjid segitu gede mewah, nggak mungkin kan kalau cuma 50.000, 500.000, 1 juta, 10 juta gitu ya. Oke, hari ini yuk, ya kita bangkitkan energi semangat kita. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu yang hadir semua, ya saya ajak, ayo kita berwakaf 1 miliar gitu ya, kita bangun masjid ya, kita support pembangunan rumah sakit, kita support pesantren-pesantren, sekolah dan seterusnya ya, kita berwakaf 1 miliar. Kira-kira gimana ya, kira-kira gimana, sudah ada belum duitnya? Nah itu ya. Nah bagaimana caranya ya? Kita punya wakaf masjid ya, rumah sakit, pesantren, perkebunan dan seterusnya, yang biayanya itu nggak sedikit, yang biayanya itu mahal pastinya gitu ya. Bangun masjid, kalau seandainya bangun masjid 500 juta aja, ya ini masjid yang sederhana gitu ya, masjid yang mungkin bisa kita bangun di daerah pedesaan lah gitu ya. 500 juta mungkin udah cukup lah untuk orang sholat di situ, mungkin 100 orang gitu ya, mungkin bisa gitu ya. Nah masalahnya udah ada belum dananya ya, udah ada belum kita dananya sekarang? Pasti sebagai seorang muslim yang taat ya, ingin meneladani Rasulullah dan para sahabat tadi, ada keinginan dalam hati kita untuk bisa berwakaf masjid, bisa berwakaf buat pesantren ya. Pasti ya, saya yakin ya, sebagai seorang yang beriman ya, yang di hatinya ada iman ya, pasti ada keinginan untuk bisa berwakaf ya. Masalahnya adalah 500 jutanya udah ada belum sekarang? Gitu ya. Pun kalau ada, nah hari ini ya, yang Bapak Ibu yang mungkin hari ini Allah kasih kelapangan rezeki ya, di depositonya ada 500 juta, ya di rekeningnya ada 500 juta ya, atau lebih ya. Amin ya. Kalau hari ini uang 500 juta tersebut ya diwakafkan, hari ini diwakafkan, kira-kira bagaimana ya? Tadi katanya kan mau neladani Rasulullah gitu ya, mau berwakaf di jalan Allah ya, biar punya fadilah keutamaan orang yang berwakaf ya, biar diampuni dosa dan dapat pahala jariah dan seterusnya. Kira-kira kalau hari ini mau diwakafkan gimana ya? Mungkin ya kita dalam kondisi pandemi ini agak berat orang kalau langsung bisa berwakaf 500 juta. Kondisi bisnis yang mungkin lagi turun, kebutuhan yang banyak, dan seterusnya. Alasan-alasan yang mungkin bisa aja timbul ya dalam pikiran kita untuk mengeluarkan 500 juta itu, gitu ya. Nah, tetapi kalau suatu saat ya, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, Allah kasih kelapangan rezeki, ya bisa berwakaf 500 juta, amin ya, tentu pasti mau ya. Nah, inilah waktu itu hari ini kita bahas ya.
Nah, biar kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, 500 juta lah minimal gitu ya. Ada caranya ya. Minimal ada dua cara yang kita bisa lakukan. Cara pertama, ya cara biasa, ya kita mengumpulkan uang 1 juta per bulan, ya. Bulan pertama 1 juta, ya. Bulan kedua 1 juta buat wakaf gitu ya. Bulan ketiga 1 juta, ya. Bulan keempat 1 juta, bulan kelima 1 juta, terus bulan keenam 10, 100, bulan ke 500 1 juta. Artinya ya 500 bulan dikali 1 juta berarti 500 juta. Nah, 500 juta itu terkumpul dalam waktu 500 bulan, berarti 41 tahun 6 bulan. Kalau hari ini kita berusia 40 tahun, ya, berarti baru usia 81 tahun baru kita bisa mengumpulkan 500 juta. Kalau sudah usia 50 tahun, berarti usia 91 tahun baru kita bisa mengumpulkan 500 juta. Masalahnya, pertanyaannya adalah, sampai nggak usia kita? Ya, dalam kondisi khususnya pandemi ini, ngeri-ngeri juga, gitu ya. Niat kita mau berwakaf 1 miliar nggak akan tercapai kalau dengan cara biasa gitu ya. Tetapi dengan cara kuantum, nah inilah hari ini kita bahas gitu ya. Cara berwakaf 500 juta dengan cara sederhana ya. Dengan cara menyisihkan 30.000, 50.000 per hari ya. Tetap bisa berwakaf 500 juta. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa berwakaf 500 juta, 1 miliar, 10 miliar bahkan bisa ya. Dengan cara mudah, terencana dan pasti. Yaitu dengan cara kuantum wakaf. Nah, bagaimana cara kuantum wakaf bekerja ya biar kita bisa berwakaf 1 miliar. Oke, ada program wakaf ya melalui program Revolusi Syariah Alisya ya dengan cara kuantum sama nih. Ya, kita ikut programnya saja. Program Alisya ini dengan 1 juta sebulan. Pada saat kita ikut program Alisya 1 juta sebulan ini, dana wakaf 500 juta itu langsung tersedia hari itu juga. Ya, langsung tersedia dan kita bisa langsung memilih ya. Ada pilihan nazir-nazir wakaf mana ya yang kita wasiatkan ya. Kita wasiatkan nanti akan untuk mengelola dana wakaf ini gitu ya. Nanti juga ahli waris kita menyatakan janji persetujuan ya untuk apa? Untuk menyerahkan wakaf ini kepada lembaga-lembaga ini. Ada wakaf Al-Azhar, Domain Du'afa, Rumah Wakaf, Iwakaf ya. Wakaf Yatim Mandiri, wakaf Ikadi, ya wakaf Kampung Maghfirah, ya wakaf ya Kesma. Ya ini nazir-nazir wakaf yang sudah bekerja sama ya dan siap untuk mengelola wakaf Bapak Ibu semua. Nah, tinggal bulan keduanya aja kita ikut cicilan ya 1 juta ya. Bulan ketiga juga terus ya kita lakukan untuk ikut iuran tabaruknya ya. Nah, ternyata ya di bulan keempat qadarullah taala ya. Kita nggak tahu virus ini masih setahun lagi, masih 2 tahun lagi, masih 3 tahun lagi ya. Nggak tahu karena PPKM aja diperpanjang sampai level berapa sekarang udah gitu ya, level 4 gitu ya, diperpanjang menjadi level 4, nanti tanggal 2 juga akan diperpanjang lagi sampai akhir Agustus perpanjang lagi ya, kita nggak tahu karena COVID belum selesai. Seandainya di bulan keempat meninggal dunia ya, maka pada saat itu dana wakaf kita ya yang tadi kita sudah sepakati di awal sebesar 500 juta itu bisa langsung kita serahkan gitu ya. Jadi sudah bisa berwakaf 500 juta dan langsung dikelola oleh nazir wakaf ini ya. Jadi nazir-nazir wakaf yang tertera di tabel inilah yang nanti akan mengelola wakafnya. Tergantung kita mau serahkan kemana dari awal dalam perjanjian kita di awal ya, dalam wasiat kita mau tuliskan kemana lembaga wakaf yang akan kelola wakaf tersebut. Nah, ini rinciannya seperti apa program itu. Jadi program Revolusi Syariah ini bukan hanya kita yang ikut gitu. Jadi ada komunitas besar yang ikut ya. Anggotanya juga sudah banyak sekali, lebih dari 100.000 orang yang ikut program ini gitu ya. Yang syariahnya ya 1 juta sebulan ikut programnya ini ya, maka tadi ya di bulan keempat dia meninggal dunia maka dia akan terima ahli warisnya uang 1 miliar. Nah, uang 1 miliar inilah ya dibagi ya. Memang dalam ketentuannya harus ada hak ahli waris gitu ya. 550 juta ya dan 450 jutanya adalah menjadi wakaf gitu. Jadi ini programnya seperti itu. Jadi dengan mudah kita menyiapkan waris dan wakaf secara bersamaan hanya dengan ikut program Revolusi Syariah Tabaruk ini. Seperti itu. Nah, ini nazir-nazir wakaf yang bekerja sama. Jadi nanti wakaf kita mau diapain? Nah, kalau kita tadi tunjuk Domain Du'afa, ya Domain Du'afa punya program rumah sakit, ya rumah sakit, rumah sehat ya yang sekarang memang terus dibangun ya, beberapa rumah sakit yang memang dari dana wakaf dan kita bisa support rumah sakit ini dengan wakaf kita. Atau ke Al-Azhar yang sudah kerjasama juga, kita bisa bangun masjid boleh ya, atau mungkin wakaf bor sumur atau wakaf buat pendidikan bisa ya, atau wakaf Al-Qur'an atau wakaf mobil jenazah, terserah nanti bagaimana kita menentukan alokasi wakafnya di awal seperti apa. Ya, kemudian juga bisa ke rumah zakat ya. Rumah zakat punya namanya juga rumah wakaf yang memang khusus wakaf ya. Membangun SD di daerah NTT atau juga air bersih, wakaf produktif dan seterusnya.
Atau mau bangun sumur kayak Utsman bin Affan gitu ya, kita bisa salurkan ya wakaf kita ke iwakaf, inisiatif wakaf ya. Jangan bisa juga bangun klinik gitu ya. Atau mau bangun masjid. Nah, jadi kalau tadi ada 500 juta, ya ini wakaf-wakaf yang dibangun oleh IKADI, ya Ikatan Dai Indonesia ini punya program membangun 1000 masjid di seluruh Indonesia. Ya, ini ada di Bekasi, ada di Palangkaraya, Serang, Banten, ya, Majalengka, Lampung, ya, banyak ya, Karawang. Ini hanya beberapa contoh saja. Nah, ini masjidnya sekitar 200 sampai 300 juta gitu ya. Ini bangun di atas dengan nama wakifnya. Kemudian selain itu disiapkan juga imamnya gitu ya, dan juga program kajiannya gitu ya, program kajian harian, program mingguan dan bulanan, sehingga apa, masjid ini makmur. Nah, jangan sampai orang berwakaf masjid ya, tapi masjidnya nggak ada yang sholat, gimana mau dapat pahala jariah gitu ya. Jadi kalau kita pengen suatu hari bisa berwakaf masjid, Bapak Ibu bisa langsung tentukan nazir wakafnya IKADI gitu ya, karena IKADI bisa langsung nanti membangunkan masjid di mana tempat yang masih kosong, yang masih membutuhkan masjid, dan langsung disiapkan imam khotibnya untuk memakmurkan masjid yang kita bangun ya. Kemudian juga bisa wakaf ya kesma ya, bisa wakaf perguruan tinggi ya, yang dibiayai dari wakaf, juga rumah tahfidz. Kalau pengen rumah tahfidz juga bisa ya, atau wakaf produktif bisa kita serahkan wakafnya melalui ya kesma ya, atau buat anak yatim ya. Ini yatim mandiri ya, wakaf mandiri, badan wakaf mandiri ya, di sudah banyak cabang-cabangnya ya. Kita bisa membiayai anak yatim biar mereka bisa mandiri ya, buat sekolahnya, buat rumah tinggal mereka. Nah, ini kan keutamaannya kalau kita bisa berwakaf dengan anak yatim ini, fadilahnya adalah bisa bersama Rasulullah di surga gitu ya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin bersamaku di surga, itu kan posisinya adalah memelihara anak yatim. Nah, ini luar biasa. Nah, atau kita mau berwakaf buat lembaga pendidikan dan dakwah, yang ini yang Kampung Mafiroh ya. Saya dulu sampai sekarang pun masih menjadi pembimbing haji umroh di Mafiroh Travel ya. Mafiroh ini pimpinan Ustadz Ahmad Hatta ya, punya program beasiswa ya buat mahasiswa setiap tahun ini dididik menjadi guru ya, menjadi dai, menjadi ulama gitu ya. Dan ini mereka semua gratis ya, belajarnya ya, makannya semua ya dibiayain ya dari Mafiroh ini. Nah, mencetak guru-guru yang nanti akan mengajarkan kembali ilmu-ilmu agama kepada anak-anak keturunan kita. Nah, kita bisa support juga ya ke lembaga ini ya, yang ada di Caringin Bogor gitu ya, Kampung Mafiroh ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini kita serahkan wakaf kita 450 juta ini Gilang gitu ya, melalui program Kuantum Wakaf ini langsung diterima oleh Ustadz Hatta ya. Gitu juga ada Ibu Mila juga ya, menyerahkan wakafnya kepada Ustadz Hatta juga, Kampung Mafiroh 225 juta gitu ya. Nah, ini ada videonya, cuma 3 menit ya, tapi saya lewatin aja ya. Nanti bagian akhir kalau masih ada waktu saya akan setelkan videonya. Oke, apa saja keistimewaan program kuantum ini? Kenapa program kuantum ini ya bisa menciptakan wakaf segitu besarnya ya? Yang pertama ya, kalau kita ikut program ini ya, secara batin kita ya itu lebih tenang. Kenapa bisa dikatakan lebih tenang ya? Karena pada saat kita ikut program ini, wakaf yang tadi kita niatkan ya, 1 miliar kah, 2 miliar kah, 100 juta kah, terserah ya, sesuai dengan kemampuan kita ya, sesuai dengan keinginan kita berwakaf seberapa besar, kita sudah siap wakafnya. Artinya kalaupun seandainya giliran kita datang ya, wakaf kita udah ada gitu ya. Jadi kalau kita mau bekerja, beribadah itu sudah tenang. Kapanpun Allah panggil, insya Allah amal jariah kita udah siap gitu ya. Nah, dan ahli waris kita juga sudah siap. Ada warisan yang sudah disiapkan buat ahli waris kita. Artinya tanggung jawab kita sebagai orang tua ya, itu sudah selesai gitu ya. Artinya anak kita nggak akan terlantar karena kita sudah siapin ratusan juta, bahkan miliaran bisa kita siapin buat mereka ya. Dan juga kita sudah punya wakaf. Nah, ini contoh Pak Yoga ya. Pak Yoga ini udah 41 tahun ya, ikut program yang 1 miliar, diniatkan wakafnya untuk anggota keluarganya. Jadi 1 miliar buat anggota keluarganya gitu. Jadi wakaf 1 miliar itu mustahil nggak? Enggak. Dengan program ini Bapak Ibu semua yang hadir bisa berwakaf 1 miliar gitu ya. Ini juga Ibu Dian ya, buat 3 anaknya disiapkan wakaf dan waris juga ya. Ini 500 juta, 30.000 per hari ya, Ibu Tia ya. Ini merencanakan wakaf 500 juta, dengan program ini bisa sekali gitu ya. Kemudian juga solusi buat wakif apa? Mempermudah dan membantu ya, merencanakan wakaf sejak dini. Artinya siapapun bisa berwakaf sejak dini. Bahkan penjual somai, penjual ketoprak, menyisihkan 1 mangkok, 1 piring ketopraknya ya 10.000, 15.000, itu bisa untuk berwakaf dengan cara
asal mau menyisihkan per hari gitu ya, 10.000, 15.000, 20.000 ya. Dan diangsur secara berkala ya, secara berkala setiap bulan ya. Ini contoh juga Aditya 23 tahun, wakaf 1 miliar gitu ya. Jadi istilah berwakaf 1 miliar itu bukan suatu hal yang mustahil dengan program ini. Siapapun bisa berwakaf 1 miliar. Bahkan anak usia 23 tahun ya dengan program ini bisa berwakaf 1 miliar. Ya, Ibu Nursiasi ya 30.000 per hari, wakafnya juga 1 miliar. Gitu. Jadi kalau kita hari ini ngomongin wakaf 1 miliar, caranya gimana? Inilah caranya kita bisa berwakaf 1 miliar. Ya. Nah, bisa juga berwakaf untuk orang tua kita, almarhum dan almarhumah. Jadi dari 1 miliar tadi kita niatkan ya pahala jariyahnya 100 juta atas nama ayah, 100 juta atas nama ibu, 100 juta atas nama mertua, 100 juta atas nama ibu mertua dan seterusnya, 400 600 jutanya kita buat kita dan keluarga kita gitu ya. Jadi kita bisa ikutkan pahalanya buat mereka. Nah, ini juga Ibu kelas suara ya, 2 miliar gitu ya berwakafnya buat dirinya dan hadiah buat orang tuanya gitu ya. Maulvi ya, anak muda masih 21 tahun berwakaf 750 juta ya, diniatkan wakafnya nanti untuk orang tuanya ya. Juga kita bisa berwakaf aset tanpa hilang aset. Jadi kalau kita mau berwakaf nggak harus jual aset gitu ya, nggak harus jual rumah, nggak harus jual kendaraan biar bisa berwakaf. Ikut program ini ya sebesar nilai yang mau kita wakafkan. Gitu. Contoh ini wakafnya 5 miliar ini. Ya Nardianto masih muda ya, anggota DPR dari PKS di Bogor ya. Ikut program yang 4 juta per bulan ya. Sehingga dia bisa menyiapkan wakaf sebesar 5 miliar. Ya. Dan juga kita langsung menentukan nazirnya. Dari awal kita sudah tahu ya. Jadi kita udah tenang, nggak usah khawatir nanti nilai wakaf kita siapa yang kelola ya. Nah, karena dengan program ini kita sudah menentukan siapa lembaganya, nazir wakafnya yang nanti akan mengelola wakaf kita. Gitu ya. Jadi buat apa? Buat program apa? Kita tinggal pilih tadi ya sebagaimana kita sebutkan tadi di atas. Nah, ini contoh juga Ibu Ratnasari ya, Jamaah Maghfirah, alhamdulillah ya, ikut program yang 500 juta Ibu ini ya. Ikut iuran per bulan 500.000 Bapak Ibu ya, usia 40-an tahun, ya 40 tahun ya, berwakaf dengan nilai 500 totalnya 500 juta ya, 500 juta ya, 210 jutanya diwakafkan untuk Kampung Maghfirah. Ya, juga Ibu Mira Karmelia ya, dari Jamaah Maghfirah juga 500.000 per bulan ya, tapi nilai wakafnya bisa 250 juta. Ya, artinya kalau kita mau menyisihkan 500.000 pun ya kita bisa berwakaf minimal tuh 100-200 juta udah bisa banget gitu ya. Nah, ini Setkam Rizal ya, berwakaf 600 juta ya, yang diwasiatkan nanti wakafnya buat Aris Salah gitu ya. Juga ini Ustadz Firman Bahar ya, juga nanti diwasiatkan wakafnya untuk yayasannya sendiri di Padang ya, Aris Salah. Nah, ini tabelnya. Kalau Bapak Ibu hari ini coba lihat usianya, ya mungkin di situ ada usia 41, 45 tahun lah kisaran gambarannya gitu ya. Hanya 20.000 per hari kok, ya 21.000 per hari disisihkan. Ya, 21.000 tuh anggaplah begini deh, ya. Istri 10.000, suami 10.000, ya. Itu bisa berwakaf suami istri 225 juta loh. Suaminya 100 juta, istri 100 juta, ya. Jadi nilai warisan buat anak-anak ada 275 juta. Gitu kan, itu kan murah sekali sebenarnya kalau kita ingin ya, ada keinginan. Masalahnya ada nggak keinginan? Ketika ada keinginan itulah ada setan mulai menggoda. Janganlah, masih COVID, masih banyak kebutuhan dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita mau berwakaf 1 miliar, ini contoh nih, ada salah satu seorang jamaah Maghfirah juga, Pak Bobi ya, jamaah haji 2016 ya. Waktu saya ke rumah beliau di daerah Cibubur, saya ajak ikut program ini, diambil programnya 1 miliar wakafnya. Ya, iurannya 1.850.000, masih muda, masih 38 tahun ya. Ikut yang 1 miliar buat wakaf, yang warisnya 1,2 miliar gitu ya. Jadi ini yang dia ikuti programnya ya, dan bisa kalau kita bisa membuat seperti ini. Atau di sini juga nih ada contoh yang iuran kalau mau 1 miliar ya buat usia 46, 47, nah itu sekitar 3 juta lah, 100.000 per hari. Ya, orang-orang tertentu saya yakin ya Bapak Ibu yang punya kelebihan di sini untuk sekedar 100.000 per hari, saya yakin juga insya Allah bisa ya wakaf 1 miliar. Oke, nah siapa lembaga keuangannya? Kan pertanyaannya begitu tadi. Jadi kok bisa ya menciptakan wakaf 1 miliar? Iya, karena tidak mungkin kita menciptakan dana itu sendiri. Jadi harus ada lembaga pengelolanya. Ya, lembaga keuangannya apa yang nanti akan mengelola dananya dan menyalurkan wakafnya tersebut. Nah, kita bekerja sama dengan nazir wakafnya adalah Alianz Syariah. Di sini ada Dewan Pengawas Syariahnya, ada Dr. Muhammad Hidayat MBA ya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariahnya, dan juga ada Ustadz Dr. Haji Rahmat Hidayat ya sebagai anggota Dewan Pengawas Syariahnya.
yang untuk mengawasi program di Allianz Syariah ini, termasuk program wakafnya. Nah, ini ada fitur wakafnya. Jadi kalau dulu mungkin kita berpikir program Allianz ini hanya buat kesehatan, buat pendidikan, buat pensiun, atau mungkin buat sakit dan seterusnya. Sekarang sudah lebih berkembang ya program itu, ya. Dan kita ada program wakaf, ya. Jadi ikut program ini kita bisa menyiapkan wakaf yang melalui program Allianz Syariah ini, gitu ya. Dan ini ada fatwanya, gitu. Jadi program ini bukan mengada-ngada, gitu ya, bukan apa namanya akal-akalan kayak orang ngatanya, aduh itu mah buat-buatan, enggak. Ini sudah ada fatwanya, gitu ya. Sudah sesuai dengan fatwa, ya, bisa kita berwakaf melalui investasi kita ataupun nilai asuransi kita. Kita bisa berwakaf melalui program ini. Nah, Allianz Syariah adalah lembaga keuangan dan asuransi syariah terbaik di Indonesia, ya. Banyak sekali penghargaannya, ya, saat ini juga nomor 1 di Indonesia. Ya, dan yang bawa ke Indonesia ada Pak Habibie. Ini videonya kalau saya setel juga kayaknya akan error juga karena kecil suaranya. Tapi poinnya adalah Pak Habibie ini ya orang yang berperan terhadap datangnya Allianz ke Indonesia, gitu ya. Yang bawa pertama kali beliau, ini ada teman kuliahnya, dan dulu ketika beliau kuliah di Jerman, dia minta temannya datang ke Indonesia untuk buka di Indonesia, ya. Dan merupakan lembaga keuangan yang sangat sehat, sangat kuat sekali, ya. Dana kelolaannya 2,3 triliun dolar, ya. 80 istilahnya 33 kuadriliun kalau dirupiahkan, gitu ya. Dan alhamdulillah menjadi nomor 1, ya, the bigs, ya, the 10 terbesar dunia, yang nomor 1-nya adalah Allianz, ya. Insya Allah dana kita nggak khawatir bakalan apa. Kadang orang berpikir nanti kemana, nanti hilang dan seterusnya, gitu ya. Oke, jadi Allianz Syariah itu punya program yaitu fitur wakaf, gitu ya. Jadi istimewanya apa? Ya, istimewanya adalah pahala ya akan mengalir terus selama nilai wakaf dimanfaatkan, ringan ya, karena bisa kita cicil mulai dari 300.000 lah per bulan, gitu ya. Kemudian amanah, ya, kita bisa langsung tentukan lembaga-lembaga yang tadi kita sudah kerjasama, dan tentu sebagai sumbangsi yang bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, gitu ya. Nah, ini contoh Pak Yusuf, ya, menerima wakaf dari salah seorang wakif, yaitu Bapak ini meninggal diterima oleh ibunya, istrinya, dan anak sulungnya, ya, yang diserahkan kepada nazir wakafnya iwakaf, gitu ya. Jadi nilainya kalau nggak salah lebih dari 100 juta, ya, untuk program wakaf sumur dan wakaf pembebasan lahan pesantren. Itu wasiat wakafnya. Nah, hidup di dunia ini cuma 3 hari, Bapak Ibu kita semua. Ya, kita sadar kemarin adalah hari-hari yang mungkin kita perlu apa yang namanya, ya, yang indah, yang baik kita syukuri, yang tidak baik, yang penuh dosa dan maksiat kita sesali, ya, dan tidak akan terulang lagi ceritanya seperti apa. Hari ini adalah kesempatan kita menabung, ya, menabung amal tentunya, ya, kesempatan kita untuk berwakaf, dan esok belum tentu ketemu. Jangan kira ya besok kita masih ada umur, ya. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian agar kita selalu bersiap untuk itu, ya. Nah, ini ada gambaran sederhana biar kita bisa merasakan ya bahwa nikmat yang Allah kasih itu udah amat banyak pada kita, gitu ya. Allah kasih nikmat sehat, nikmat pekerjaan, nikmat bisnis, nikmat rumah, kendaraan, dan seterusnya, karir yang kita nikmati selama ini. Itu nikmat Allah tuh sangat besar sekali. Yang kita syukuri ya mungkin juga nggak banyak, ya. Harta yang mau kita wakafkan itu kalau cuma 1 juta sebulan, itu saya rasa sangat ringan, gitu ya. Tetapi ketika kita ingin berwakaf, nah disitulah nanti ada asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, gitu ya ayatnya. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Jangan dulu lah, 1 juta kebanyakan, gitu ya. Nanti miskin, nanti anak kamu sekolah gimana, nanti iuran sekolahnya gimana, nanti buat ini gimana, nanti gimana, dan seterusnya ditakut-takuti biar kita nggak punya amal jariah, sehingga kita nggak punya penambah timbangan berat amal kita di surga nanti, ya, di akhirat nanti, yang ujung-ujungnya kita menjadi ya penghuni neraka jahanam bersama setan. Setan kan begitu tujuannya, biar banyak teman dia yang nemani dia nanti di neraka, sehingga dia menghalang-halangi manusia untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita dijaga Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk, ya, dan niat wakaf kita, ya. Kadang-kadang begini, ketika mau berwakaf itu ada aja, ya, Ya, hari ini kita mau berwakaf, besok udah langsung keluarlah biaya-biaya macam-macam, aduh jangan dilihat seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa melawan itu semua, ya, dan kita bisa berwakaf, ya, dengan niat lillahi ta'ala, menyiapkan amal terbaik buat kita di akhirat kelak. Silakan hubungi Bapak Ibu yang mengundang, ya. Hari ini tentu Bapak Ibu hadir tidak dengan sendirinya, ya, pasti ada yang mengundang,
ya silakan hubungi duta-duta wakaf yang mengundang Bapak Ibu semua agar bisa dibantu bagaimana kita bisa menyiapkan wakaf secara mudah, sederhana, ya dan sangat terjangkau sekali, tapi nilainya besar sekali bisa bermanfaat untuk keluarga kita semua. Sekian ya pas jam 11 ya. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, kita tidak buka pertanyaan, Bapak Ibu silakan langsung tanya saja kepada yang mengundang ya, biar nanti bisa langsung konsultasi kepada duta-duta wakaf yang mengundang Bapak Ibu semua. Itu saja dari kami ya. Kami ucapkan terima kasih sudah hadir hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustaz. Sama-sama. wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.